Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajikal karim wa adhimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bil murad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu habibullah walau kana fasiqan. Al-jahilu aduwallah walau kana abidan. Al-hadis. Jamaah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita melaksanakan segala aktivitas kita keseharian, tapi alhamdulillah pada saat ini kita bisa menyempatkan diri dalam rangka memenuhi undangan Allah, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan salawat dan kehormatan tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan juga termasuk di dalamnya kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, ada sebagian ahli hikmah itu menerjemahkan atau mengartikan tentang hal ikhwal ilmu itu menjadi 3 suku kata atau 3 kalimat, yaitu tentang ilmu. Ilmu ini terdiri dari 3 suku kata, ain, lam, dan mim. Yang pertama itu pengertian ain. Ain itu diartikan sebagai ainayatullah. Apa pengertian ainayatullah? Menurut ahli hikmah sebagian adalah ainayatullah itu artinya orang-orang yang gemar mencari ilmu, orang-orang yang suka mempelajari ilmu, orang-orang yang suka mempertahankan ilmu, orang-orang yang suka mengamalkan ilmu, atau orang-orang yang biasa belajar ilmu kapan saja, di mana saja, maka kapanpun akan ditolong oleh Allah. Itu pengertian ainayatullah. Jadi orang yang berilmu itu kapan saja, di mana saja akan ditolong oleh Allah dalam keadaan bagaimanapun juga. Karena ilmu itu adalah manfaat bukan hanya di dunia maupun akhirat. Dengan ilmu kita selamat dunia akhirat. Man arada dunya falaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat dunia, maka raih itu dengan dengan ilmu. Man aradal akhirah, maka barang siapa yang ingin selamat akhirat, raih dengan ilmu. Man arada humma falaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat juga di akhirat, di dunia juga sehat, dunia juga selamat, maka raih dengan ilmu. Ilmu itu penting, sumber pengetahuan bagi kita untuk mencapai takdir Allah, mencapai ridha Allah, mencapai kehusuan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan lam. Apa itu lam? Lam itu disebut lutfullah
apapun yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berilmu itu disertai dengan lutfullah, kelembutan Allah. Beda kan? Kasih sayang Allah, kemudian tadi yang ditolong oleh Allah. Orang yang berilmu kedua adalah sebab diberikan kelembutan Allah. Tentu saja kelembutan dalam jiwa raganya termasuk qalbun salim. Itu yang kedua. Coba seperti contohnya seperti orang-orang yang diberikan Allah kesehatan sakit. Contoh misalkan orang yang berilmu diberikan ujian sakit oleh Allah. Begitu juga orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak berilmu ada dengan sakit. Tetapi sakitnya orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu saja berbeda. Karena sakitnya orang-orang yang berilmu itu ditolong dengan lutfullah, ditolong dengan kelembutan Allah. Itu yang kedua. Di dalam salah satu hadis dikatakan al-ilmu habibullah walau kana fasiqan, al-jahilu aduwallah walau kana fasiqan, kata Rasulullah. Orang yang alim itu adalah kekasih Allah. Orang yang alim itu adalah maha kasih Allah. Sementara orang yang jahil itu adalah sebut Allah, atau sebut musuh Allah. Kenapa disebut musuh Allah? Karena orang-orang yang jahil itu perbuatan maksiat dikiranya adalah taat. Perbuatan yang haram ya, dikategorikan adalah sunnah. Maka orang-orang yang jahil itu adalah yang dibenci oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga sebut mim. Mim itu diartikan adalah sama mahabbatullah, kecintaan Allah. Allah memberikan rasa cintanya kepada orang-orang yang ditanamkan pada dirinya, hatinya sebuah pengetahuan ilmu, pengertian ilmu, maka ditolong oleh Allah. Maka ketika orang-orang yang berilmu itu atau orang-orang yang berilmu itu bahkan diberikan 3 keberuntungan oleh Allah. Yang pertama akan diberikan adalah ainayatullah, pertolongan Allah. Yang kedua diberikan kelembutan Allah atau lutfullah. Dan yang terakhir adalah Allah akan memberikan kasih sayang Allah, itu mahabbatullah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang sahabat namanya Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit itu adalah sahabat yang paling banyak namanya. Ya, populernya adalah Imam Abu Hanifah atau dengan sebutan Imam Hanafi. Suatu ketika imam ini bertemu dengan bocil, ya, anak kecil yang sedang berjalan kemudian memakai terompah kayu, sepatu terompah yang terbuat dari kayu. Ketika itu ditegur, maksudnya dinasihati, nak, hati-hati, jangan sampai kakimu itu tergelincir dengan memegang sepatu itu. Apa jawaban anak itu? Dengan begitu riang gembira, dia tersenyum mengucapkan terima kasih Tuhan. Kemudian anak itu kemudian balik bertanya, Tuhan, bolehkah aku tahu nama Tuhan? Oh boleh. Jawab Tuhan itu, nama saya adalah Nu'man. Kemudian disaut oleh anak, oh, Tuhan ini adalah orang yang agung, maha agung, orang yang besar. Tuhan itu adalah namanya Al-A'dham, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Kemudian jawab sang imam, bukan aku yang berikan gelar, tapi masyarakatlah yang berprasangka baik husnudon terhadap saya yang memberikan gelar itu. Kemudian tanya si anak itu, si bocil itu, Tuhan, hati-hati dengan gelarmu itu, jangan sampai tergelincir kepada api yang menyala-nyala, api yang pada neraka dengan gelar itu. Tuhan,
Kalau sepatuku ini yang terbuat dari kayu ini, kalau menggelincirkan saya mungkin sekedar hanya luka di dunia. Tapi ingat Tuhan itu adalah seorang pemimpin yang karismatik, pemimpin yang besar, dengan gelar yang begitu agung. Hati-hati jangan sampai tergelincir kepada panasnya api neraka karena kesombongan dan keangkuhan dari gelar itu. Kemudian mendengar jawaban dari sang bocil itu, imam yang begitu karismatik, besar apa, banyak pengikutnya, tersungkur dan bersujud menangis pada saat itu. Tidak menyangka seorang pemimpin yang begitu agung besar, banyak sekali pengikutnya, akan diperingati, dinasihati oleh seorang anak kecil, bocil dari lidah seorang anak kecil. Bayangkan hari ini banyak orang-orang yang tertipu dengan gelar-gelar yang sabar. Profesor, Doktor, Kiai Haji, MM, SIP, SSS, MA, MPD, seabad. Banyak orang yang tertipu dengan gelar itu. Banyak orang gelar yang tertipu dengan kebugarannya. Banyak orang yang tertipu dengan statusnya. Banyak orang yang tertipu dengan hartanya. Banyak orang yang tertipu dengan kedudukan jabatannya. Padahal kita tahu yang namanya jabatan, kedudukan, gelar apapun yang menempel pada nama di belakang itu, semuanya adalah titipan dari Allah SWT. Bukankah kita tahu kita telah berikrar setiap hari, berjanji selama sehari semalam 5 kali kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi atas nama Allah selama kurang lebih 3 apa 5 kali kita ucapkan itu. Ingat seperti itu kita. Kemudian Allah berfirman, innal ahda kana mas'ula. Tepati janjimu. Karena suatu saat janji itu ditanya di hadapan Allah SWT. Apalagi kita sebagai figur masyarakat yang diangkat oleh masyarakat menjadi contoh teladan bangsa dan negara, ketika kita tahu disumpah pasti tahu, nyadar kita. Apalagi Al-Quran di hadapan kita, Al-Quran di hadapan kita. Tidak main-main. Semuanya akan kembali pada diri sendiri. Ditanya apapun yang kita lakukan pada saat di dunia. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, suatu saat manusia akan datang menghadap Allah nanti di akhirat. Pada saat itu ada sekelompok golongan manusia yang datang secara berkelompok dan bergerombol. Orang itu kok banyak sekali amalnya, sementara dia sendiri nggak nyadar, nggak tahu amal itu dari mana. Orang-orang yang di sekitarnya itu bertanya, wahai Fulan bin Fulan, sahabatku, dari mana amal itu? Sampai anda punya amal yang begitu menumpuk banyak. Pada saat itu Allah jawab, wahai sekalian manusia, amal itu aku ambil dari orang-orang yang selama ini menyakiti dia. Amal ini aku ambil dari orang yang selalu menggunjing pada saat itu. Amal itu aku ambil dari orang-orang yang selama ini memangkan hak fakir miskin. Amal itu aku ambil dari orang-orang yang selama ini menzoliminya, sementara orang yang terdolimi itu diam dengan penuh kesabaran ketabahan. Hari ini aku ambil. Kemudian Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista di yaumil qiyamah fala tabturu nafsun an nafsin syai'a walakin, kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 20 ayat 20, berkata Allah berfirman, hari ini aku akan buatkan timbangan-timbangan yang super canggih, yang tepat pada hari kiamat. Tidak ada satupun orang-orang yang sekitarku dirugikan sekalipun sebesar biji sawi. Maka aku akan nilai, aku akan berikan pahalanya pada saat itu.
Kata Allah, cukuplah bagiku sebagai seorang sebuah pembuat perhitungan. Di akhir surat At-Tin Allah berfirman, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah bertanya, bukankah aku ini adalah seorang hakim yang agung, hakim yang seadil-adilnya bagi siapapun juga. Oleh karena itu, wahai manusia, hati-hati dengan amal itu. Mudah-mudahan jemaah hadirin yang dirahmati Allah, dari perbuatan atau ilustrasi di atas ini paling tidak mengingatkan kita sebagai ibrah, ya, ibrah bagi kita bahwa kita ini semua adalah punya jabatan, sekecil apapun jabatan di rumah tangga, jabatan di masyarakat, apalagi wawasan lebih kuat di negara bangsa. Semua ini adalah segera titipan. Suatu saat bakal ditanya di hadapan Allah, kemana jabatan itu, dari mana asalnya, apakah bisa manfaat bagi dirinya, bagi orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan siap-siap. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum an nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah sebuah amanah. Kalau kita sebagai pimpinan di rumah tangga, tentu saja kita akan menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang arif dengan memimpin rumah tangga. Sekup lebih besar kita tentu saja adalah amanah yang ditanggung lebih berat. Pantas ketika amanat itu ditawarkan kepada gunung, pada lautan, semuanya menimpa, semuanya menolak. Tapi kenapa terjadi ini kepada manusia? Manusia begitu sombong dan sombongnya. Oleh karena itu, sebagai citra kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, bertakwa, kembalikan itu bahwa semuanya tidak ada yang langgeng jabatan itu, semuanya adalah milik Allah. Jangan sampai jabat kita membuat tergelincir kepada hal-hal yang sifatnya negatif, apalagi menggelincirkan kepada neraka, sampai kita menjadi kekal dalam. Peribahasa mengatakan, tangan yang satu memegang dirimu itu jauh lebih aku hargai ketika akan terjatuh daripada tangan yang ribuan yang memegang tatkala menjadi puncak kesuksesan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, melalui mimbar ini kita bertobat, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan saat ini dosa kita diterima, diampuni oleh Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim, amin. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma aftah alaina ababal khair wa bal barakah, ababal rizki, ababal ni'mah, ababal quwwah, ababal salamah, ababal jannah, ababal siyah. Allahumma afin min bala'i wa nabil akhirah, wasrif ala bihaqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarra dunisari Allah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya Allah, ya Rabb, yang suka membolak-balikkan hati manusia, tolong condongkan hati kami kepada agamamu dan ketaatan kepadamu ya Rabb. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar selama ini banyak sekali kesalahan dan dosa yang tidak pernah kami taubat di hadapan. Tolong ya Allah, akhiri kehidupan kami nanti ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nusa qabla ya Rabb, berikanlah kami rezeki untuk ibadah kepadamu, sarana ibadah kepadamu, menepaki secara lahir batin pada anak istri keluarga kami ya Allah, dan mohon kepadamu ya Rabb kami taubat sebelum meninggal ya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira
wa innahu yaghfiru maghfiratan bika wa rahmi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa atina jannata ma'bur ya jid ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfiru li wa lakum. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal syai' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qul astaghfiru li wa lakum.